Pak Jem sering itu ya, sering memberikan waktu kepada temannya. Padahal silakan Pak Jem nih, saya ingin mendengar Pak Jem ini. Setuju ya teman-teman? Ya, silakan Pak Jemi. Kok saya yang memberikan waktu kok. Baik Bu, saya coba nih sebisa saya atas dasar tadi berkolaborasi dengan rekan-rekan di kelompok 1, Pak Ramdan dan Bu Dini. Lumayan seru tadi ya. Tidak gontok-gontokan saja. Tapi menurut saya hal seperti ini yang mulai dari diri itu yang saya tuliskan ada harapan saya itu ada studi kasus seperti ini nih supaya berkata kita selaku CGP itu bisa belajar dari pemikiran teman-teman, kemudian juga bisa akhirnya bisa memberikan solusi untuk kedepannya seperti apa. Baik Bu, terkait dengan tadi kolaborasi dengan sama kelompok 1, faktanya ya terkait dengan kasus-kasus tadi keempat, terus terang saja dari keempat kasus tadi kami ambil 2 kasus terakhir yang 3 dan 4 yang bisa kita bahas gitu di roll call ini Bu, karena memang waktunya nggak memungkinkan. Itu pun yang di kasus yang keempat itu di last minute ketika Ibu memberikan peringatan 5 menit lagi itu kita sudah ibarat kata ya udah menyegerakan saja itu kan. Catatan kita itu poin-poinnya apa saja, dan alhamdulillah saya sudah share secara japri ke Pak Ramdan dan Bu Dini sebagai bentuk kolaborasi kita itu link Google Drive untuk nanti ditindaklanjuti sebagai materi presentasi besok. Nah, kaitan dengan fakta-fakta kasus tadi itu menurut saya hal yang menarik dan terjadi gitu ya, di lapangan memang terjadi seperti itu fakta. Nah, kejadian-kejadiannya. Kemudian apa hal yang bisa di fakta-fakta tadi itu kemudian diambil pelajarannya itu bahwasannya kita ya tadi akhirnya dapat kesempatan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi yang mau saya tanyakan atau hal-hal yang akan saya keluarkan pernyataan ini hampir sama dengan Pak Muslis ya. Kaitannya dengan pertanyaan kasus 1 itu ya, yang 1 dengan restitusi. Kalau ini terang saja saya setuju gitu ya, atau kebetulan sama gitu ya, kelompok kami sama ya, dan secara kebetulan juga mungkin berbeda dengan pemahamannya, berbeda dengan kelompok Pak Mukhlis tadi ya. Jadi saya pikir begini, restitusi itu kan atau apapun itu tujuannya itu kan adalah memberikan solusi terhadap permasalahan yang sudah terjadi kan seperti itu. Nah, solusi ini adalah salah satu cara untuk adanya, kalau saya kemarin itu debat dengan Pak Ramdan itu antara saya sebut pelaku dan korban itu menemukan titik temu gitu tuh, gitu tuh. Dan saya pikir resolusi yang diajukan oleh siswa itu menurut saya sesuai gitu ya. Sesuai. Kenapa sesuai? Ya dengan seperti itulah mereka ada bentuk tanggung jawabnya gitu tuh. Ada tanggung jawabnya dan berinisiatif gitu tuh. Berinisiatif tanpa ada paksaan, dia berinisiatif memberikan solusi penyelesaian permasalahannya gitu tuh. Itu. Nah, tinggal mereka selaku pelaku, katakanlah pelaku gitu tuh, pelaku terhadap guru yang menjadi korbannya itu, si guru tersebut menerima apa enggak kan begitu. Ketika misalnya gurunya itu menerima, oh berarti ini ada titik temu.
ada temu gitu, dan apa namanya si korban ini memulai titik temu gitu tuh. Dan di sini menurut saya aneh ke sana gitu, ke sana tidak langsung menghukum tapi ada solusi penyelesaiannya seperti apa. Tuh, saya pikir itu yang tadi yang dipresentasikan oleh grup 3 itu saya setuju ya. Jadi ada sesuai itu ya, sesuai. Dan benar tadi yang konklusinya untuk kesimpulannya saya sepakat dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mudiono selaku kepala sekolah, saya bukan bisa guru. Yang saya hormati Ibu Pipi Herawati selaku pengajar praktek. Yang luar biasa ya, saya dan teman-teman yang lain terus terang aja merasakan sangat luar biasa adanya pembelajaran ini dengan sistem alur yang namanya Merdeka Belajar. Kemudian kita difasilitasi tim pendukung, ada fasil, kemudian ada pendamping, kemudian untuk materi secara global ada namanya instruktur. Itu sangat membantu kami dalam memahami suatu, bagi saya ilmu baru gitu. Sebenarnya ilmu lama tapi terus terang aja ya, sebelumnya saya ya mungkin belum mengenal ya, terlalu dalam ya. Nah saat ini ya saya mencoba untuk mendalami ini dan mencoba untuk mengimplementasikannya. Ibu Herawati, Pak Dedi, terima kasih, Mas Robi, terima kasih atas kontribusinya, partisipasinya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah di hari ini di forum diskusi visi dan prakarsa perubahan di lingkungan sekolah, ini merupakan pendamping individu yang kedua saya selaku calon guru penggerak, yang insya Allah nanti visi dan misi ini nanti kita akan bawa di Lokakarya ya, di Lokakarya untuk dimatangkan lebih jauh lagi. Salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat serta para pengikutnya. Baik, sebenarnya ini forum diskusi ini posisi saya itu selaku CKB itu sebenarnya yang semalam saya buat undangan itu kurang terlalu begitu pas ya. Jadi lebih kepada sekarang ini penyerapan akan masukan-masukan, saran-saran terkait dengan visi. Bahwa visi saya soal CGP itu sudah dibuat dan sudah dipublis gitu ya. Ya, tapi kaitannya dengan hari ini adalah bagaimana kita selaku guru yang ada di sekolah ini juga berkontribusi gitu kan, membuat semacam masukan-masukan guna terbentuknya visi bersama. Nah, ini pendukung kami ya, atau saya ya, atau bergerak, ada Bu Nina Madina, fasilitator. Jadi Bu Nina ini biasanya di CGP itu sistemnya ada namanya ruang kolaborasi, itu beliau inilah yang memfasilitasi kita, mengarahkan kita, kemudian membimbing kita dalam memahami materi-materi pembelajaran gitu. Kemudian pengajar praktek Bu Fitrawati, beliau ini ya secara khusus ya, jadi ditugaskan untuk mendampingi 5 orang ya. Salah satunya adalah saya. Kemudian secara diskusi kita ini sebelumnya adalah ada 4 poin ini. Pengantar diskusi atau pembuat diskusi, kemudian merumuskan kalimat umpang dan melihat isi sekolah. Jadi kalimat umpang ini kalimat yang masih harus ada diisi oleh kita, kaitannya dengan masing-masing kita terkait dengan visi itu seperti apa. Utamanya misalkan tentang visi umur kita depan itu seperti apa dan seterusnya. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan atau prakarsa perubahan. Nah, tujuan diskusinya menjadi masukan kontribusi yang utama seperti ini
kemudian mengidentifikasi perilaku yang mengisikan visi, dan yang ketiga mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, ini kalimat penumpangnya. Jadi untuk membuat suatu misi ternyata ada istilahnya kalimat penumpang ini kalimat pemantik sebenarnya, pemantik terkait dengan apa sih kemungkinan kita atau pandangan kita terhadap murid kita seperti apa. Dan seperti yang kita ketahui bersama, konsep pembelajaran sekarang itu kan konsep pembelajaran yang mengubah pembelajaran yang awalnya teacher center gitu ya, jadi berpusat pada guru, kemudian sekarang itu pembelajaran yang menitikberatkan ke siswa gitu ya. Kita guru diarahkan sebagai fasilitator, memfasilitasi siswa supaya pembelajaran itu dengan cara, kalau menurut teori KHD itu menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, ini ada 6 kalimat penumpang yang mohon kontribusinya untuk mengisi penumpang ini, dan kemudian kita bahas secara bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, bergerak. Hore. Emang horenya? Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu sekalian. Saya coba mempresentasikan hasil penampilan individu yang kedua kemarin. Alhamdulillah saya didampingi oleh Bu Pipit, luar biasa. Benar-benar kita itu ibarat kata tingkat gitu, satu sama lain saling melengkapi. Kayak dengan pendamping individu, ini slide-nya masih sama Bu, masih sama kemarin, ada penambahan sedikit saja terkait dengan prakasa perubahan yang dibuat bersama pada itu, ada tambahan sedikit secara komprehensif gitu aja. Selebihnya ini hasil dari diskusi. Sekali lagi, sebenarnya kalau saya baca di panduan pembuat diskusi itu, kita itu sebenarnya sepertinya diberikan ruang dan waktu untuk belajar bagaimana caranya membuat visi sekolah seperti apa gitu. Nah, kemudian ada namanya pendamping individu ini dimasukkanlah sebagai tool untuk mewujudkan tata cara lah membuat visi seperti ini. Yang saya tahu selama ini kan visi kan sudah ada, benar gitu. Ada disebut visi warisan. Dan kita tidak pernah tahu gitu tuh. Visinya itu visi jangka panjang atau jangka jauh terus. Kalau jangka panjang kan berapa tahun nih? Atau jangka pendek kan visi kan sebenarnya kan ada targetnya. Gitu kan. Secara umum misalkan visinya itu visi umumnya kan 5 tahun misalkan ya. 5 tahun. Tapi kita tidak pernah tahu gitu kan. Visinya itu selama 5 tahun itu terwujudkan tidak gitu kan. Tidak pernah ada selama 5 tahun misalkan. Ya saya tahu ya. Mungkin di sekolah Bapak Ibu sekalian itu ada itu semacam analisis reviewnya, refleksinya seperti apa, yang terwujudnya mana-mana nih gitu, atau yang mau ditingkatkan mana-mana nih. Yang saya tahu di sekolah saya sebelumnya belum pernah mengadakan review atau refleksi terhadap visi ketercapaiannya itu seperti apa. Nah, kayaknya kita diarahkan ke sana itu. Oh, bahwa visi itu bisa saja berubah gitu kan. Apalagi ada sekarang kita belajar ada kodrat alam, kodrat Jawa gitu kan. Perilaku murid kita sekarang itu berbeda gitu. Tidak seperti anak saya gitu kan. Mungkin visinya 10 tahun masih bisa diterima gitu kan. Masih gitu. Tapi sekarang kan ya teknologi saja, misalnya HP kita itu setiap 3 bulan sekali berubah teknologinya. Upgrade terus gitu tuh. Nah, kaitannya dengan kodrat zaman itu. Nah, itu sekarang ini seperti itu. Nah, kaitannya dengan korelasi dengan visi. Ya. Nah, mungkin kita diarahkan ke sana. Oh, berarti keinginan itu, visi itu bisa saja berubah di tengah perjalanannya sekolah itu bisa aja ada revisi segala macam. Tapi kenyataannya yang saya tahu itu tidak berubah, atau
pada kepentingan tertentu saja. Misalkan pada saat mau akreditasi sekolah misalkan, isinya ada masukan si A ini dimasukin tanpa ada musyawarah, tanpa ada forum diskusi gitu kan. Yang saya tahu selama ini seperti itu. Nah, sekarang inilah kita, ya alhamdulillah belajar, saya pribadi alhamdulillah belajar. Ternyata tata cara buat visi itu seperti ini sekolah. Nah, atas dasar panduan-panduan tadi itu, ya saya coba mengimplementasikan, membuat presentasi ini berdasarkan panduan yang tadi. Ini tentang real nyata yang Bapak Ibu tes kemarin itu ya diisi gitu ya, hasil seperti ini. Harus tunjukin. Jadi sekali lagi posisi saya pada saat itu adalah sebagai fasilitator, sebagai orang yang menyerap aspirasi gitu kan. Itu. Nah, salah satu inspirasi dari teman-teman peserta diskusi pada saat itu adalah seperti ini. Saya buatkan formnya, kemudian peserta diskusi itu mengisi. Gitu. Saya buat satu lembar untuk 6 pertanyaan ini. Ya, pertanyaannya dari kita mimpi murid sampai kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dan seterusnya. Ini adalah masukan-masukan dari Bapak Ibu guru pada saat itu ya, di sebagai peserta diskusi. Setelah diisi, kemudian kita secara bersama-sama musyawarahkan gitu kan, menyimpulkan kalimat perumpang terkait dengan visi yang dirumuskan dari kalimat perumpang yang tadi itu di situ diramu dalam bentuk visi, wujudnya visi itu seperti apa. Nah, ini sekali lagi ini bukan visi saya pribadi, bukan. Ya, ini adalah visi bersama peserta diskusi pada saat itu. Hasil diskusinya. Itu. Nah, hasilnya seperti ini. Terwujudnya generasi unggul yang kompeten, berkarakter, berintegriti, luhur dan budaya yang mengimplementasikan profil pada Pancasila. Tentunya visi ini adalah kata-kata baik tersirat maupun tersurat yang ada pada isian keluar rumah tadi gitu. Setelah simpulkan seperti ini. Dan ini adalah visi bersama yang dihasilkan dalam forum diskusi kemarin. Nah, kemudian hasil visi bersama tadi itu dikorelasikan dengan visi sekolah yang sudah ada. Ini. Wujudnya pendidikan formasi yang bermutu, masa sumber daya manusia yang berakhlak, mulia, memiliki karakter wirausaha dan kompeten. Nah, ketika dikorelasikan, diselaraskan, gitu kan, menyimpulkan hasil diskusi terkait dengan visi sekolah, terkaitannya bagaimana? Apakah ada keterkaitan, gitu kan? Nah, setelah dikorelasikan antara visi yang didapat dari hasil diskusi tadi dengan visi sekolah, gitu kan? Ternyata ada keterkaitan antara visi bersama yang dibuat dengan visi sekolah, gitu kan?